Jadi kalau dulu, zaman Orde Baru, ya, setiap orang yang kritis, maka dia akan dipanggil polisi, akan dipanggil ABRI, ya, akan dipanggil siapapun yang berkuasa. Untuk apa? Disuruh diam. Diancam dia. Nah, tapi saat ini kan berbeda. Siapapun yang kritis, dibikin konten, lalu dibully habis-habisan di media sosial. Yang ujungnya adalah mentalnya drop. Dan ini sangat tidak baik ya, bagi siapapun. Baik anak-anak, baik remaja, bahkan baik orang dewasa. Jadi jangan ada lagi pemberangusan ya, terhadap hal-hal yang kritis yang terjadi di Jawa Barat. Jangan ada lagi ke depan ya, seorang pemimpin mengeksploitasi ya, hal-hal yang negatif terkait dengan orang yang kritis terhadap dirinya. Di alam demokrasi ini kan semuanya bisa bicara. Ya, dan itu diatur oleh undang-undang. Pada saat bicara terkait dengan persoalan pembongkaran rumah di sepadan sungai, di bantaran sungai, ya memang salah. Tapi ada peran juga negara untuk apa? Untuk menyediakan rumah bagi warganya. Untuk menyediakan lahan bagi warganya. Dan itu hak warga. Sehingga pada saat rumahnya dibongkar tanpa pemberitahuan, informasinya hanya ada Satpol PP, ya. Lalu dia juga mendengar bahwa ada di beberapa warga lainnya diberi kompensasi, ya. Tapi dia sendiri tidak mendapatkan informasi itu, ya sangatlah wajar dia menanyakan. Ya, melalui media sosial. Karena kan saat ini, jangankan rumahnya dibongkar, kemarin ada konten juga, warga yang butuh penyemprotan untuk nyamuk demam berdarah, ya kan, camatnya tidak hadir-hadir, terus dia bikin konten, Pak Gubernur, ini camatnya tidak hadir-hadir nih, tolong Pak Gubernur datang. Jangankan pembongkaran, itu pun dikontenkan. Ya kan, diseliak, ditugu, ya kan gitu. Jadi ke depan, ya, seorang pemimpin harus sadar betul sebagai konsekuensi dia bermedia sosial, semuanya dikontenkan. Orang yang mungkin butuh memberikan sangu untuk anaknya sekolah tidak punya uang, ya bisa saja dikontenkan. Pak Gubernur, ya kan, mohon ini anak saya dikasih sangu, Pak. Ya wajar, hal yang wajar. Nah, sehingga ya saya tentunya berharap anak-anak muda di Jawa Barat tetap kritis. Ya, tetap kritis, mempunyai sense of crisis, ya, dan menyuarakan apapun. Karena saya yakin kekuasaan tanpa pengawasan, atau bahkan tanpa batasan, maka kekuasaan itu cenderung untuk menjadi sebuah kekuasaan yang totaliter, yang absolut, yang pasti akan merugikan rakyat. Abuse of power, kan itu. Jadi tetap harus dikontrol. Nah, sehingga sekali lagi saya berharap, khususnya kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, untuk selalu responsif terhadap persoalan-persoalan rakyat di Jawa Barat. Karena saya yakin persoalan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh seorang gubernur. Tidak bisa diselesaikan oleh 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi harus ada keterlibatan dari masyarakat, keterlibatan dari rakyat, yang salah satu garda terdepan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu, ya adalah teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda.